warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Nuryanini, kelas C, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Event tentang pelatihan dalam pendidikan luar sekolah. Yang pertama ada pengertian pendidikan luar sekolah. Menurut Sujana, yaitu suatu kegiatan pendidikan yang terorganisir dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, yang dimana dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Yang kedua ada fungsi dan ciri pendidikan luar sekolah. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu fungsi pendidikan luar sekolah itu sendiri. Yang pertama ada mengembangkan nilai-nilai rohaniah dan jasmaniah. Yang kedua mengembangkan cita, rasa, dan karsa. Yang ketiga mengembangkan kerjasama dan partisipasi aktif. Yang keempat mengembangkan cara berpikir dan bertindak kritis. Yang kelima mengembangkan sikap dan moral tanggung jawab sosial. Dan juga ada ciri pendidikan luar sekolah. Yang pertama ada karakteristik tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan belajar tertentu, juga menerapkan hasil belajar dalam kehidupan, dan juga memberikan keterampilan. Nah, yang kedua, ciri yang kedua itu ada karakteristik waktu, yang dimana terdapat relatif singkat dan bergantung pada kebutuhan belajar. Yang kedua, tidak penuh dan tidak secara terus-menerus. Yang ketiga, ada karakteristik program, yang dimana ada kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Yang kedua, kebutuhan masa sekarang dan masa depan. Ciri yang ketiga yaitu ada pengendalian program, yang dimana dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik, dan juga menggunakan pendekatan yang lebih bersifat demokratis. Ciri yang terakhir yaitu dipusatkan di lingkungan, masyarakat, dan lembaga. Ada juga berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Nah, yang ketiga ada model-model pelatihan dalam pendidikan luar sekolah. Yang pertama ada model magang atau magangan, apprenticeship training or learning by doing. Yang kedua ada internship training atau model internship. Yang ketiga ada job training atau model pelatihan kerja. Yang keempat ada entrepreneurship training, yaitu kewirausahaan, dan quality management training, manajemen peningkatan mutu, dan yang terakhir ada literasi training, ada model pelatihan keaksaraan. Ada pembelajaran pelatihan dalam pendidikan luar sekolah, yaitu ada metode pembelajaran pelatihan yang dimana terdiri dari diskusi, studi kasus, kelompok bus, bermain peran, simulasi pengambilan keputusan, kuliah, diskusi panel, dan demonstrasi. Dan yang keempat ada evaluasi pelatihan dalam pendidikan luar sekolah. Yang pertama, mengetahui penguasaan para peserta tentang pengenalan fakta-fakta. Yang kedua, mengetahui konsep-konsep tingkat pemahaman para peserta, mengenal konsep-konsep dalam materi pelatihan. Selanjutnya mengetahui kemampuan peserta dalam mengkaji atau menganalisa suatu masalah dan upaya pemecahannya. Dan juga mengetahui kemampuan peserta mengenal penerapan prinsip-prinsip dalam materi pelatihan. Selanjutnya mengetahui kemampuan peserta menilai kegiatan dan produk yang dihasilkan. Selanjutnya juga mengetahui keterampilan apa saja yang dimiliki oleh peserta, dan juga mengetahui cara bekerja peserta dalam melakukan suatu pekerjaan, dan juga mengetahui kecepatan dan ketepatan dalam melakukan suatu pekerjaan. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan tentang pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Dian Nuryanini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.